Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini video tentang logika fuzzy menggunakan metode Sugeno. Ya, jadi teman-teman silahkan ditonton ya. Semoga dapat manfaatnya. Oke, kita masuk. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Eh, saya sendiri itu Muhammad Afif Ma'ruf. Nah, nanti akan dibantu oleh rekan-rekan saya itu ada Nanda Wafia, ada Putu Ayu Desia juga. Oke, lanjut. Di sini ada table of content tentang bahas apa-apa saja nanti yang teman-teman bisa dapatkan ketika melihat video kali ini. Itu ada 4. Di sini ada pertama ada logika fuzzy, yang kedua tentang metode Sugeno itu apa, dan yang ketiga itu contoh kasus dan penyelesaian. Dimana nanti di dalam video ini bakal dijelasin bagaimana sih sebuah permasalahan itu bisa diselesaikan oleh metode Sugeno dan prosesnya seperti apa gitu. Terus yang terakhir ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya nanti kita juga bakal kasih gambaran ke teman-teman gimana sih metode Sugeno ini bisa diimplementasikan. Gitu. Lanjut, di sini ada logika fuzzy. Oke, kita masuk pertama. Logika fuzzy itu sendiri adalah logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Menurut teman-teman apa sih ketidakjelasan itu? Ya di sini biasanya logika itu selalu mengandung nilai 0 atau 1 ya, antara iya atau tidak gitu. Jadi jawabannya biasanya logika itu iya, ya iya, tidak, ya tidak gitu. Dan ada tapi beberapa masalah di mana jawabannya itu tidak mesti harus iya atau tidak. Nah, dan dia biasanya berada di antara iya atau tidak atau di ambiguitas seperti itu, dan fuzzy menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Banyak di antara metode logika fuzzy itu memiliki metode mesin inferensi dan diversifikasi. Dan salah satunya bakal kita bahas sesuai judul tadi teman-teman sekalian, ada metode Sugeno. Metode Sugeno. Metode Sugeno itu apa sih? Nah, jadi di sini saya bakal ngejelasin pengertiannya dulu. Metode Sugeno itu adalah salah satu metode dari beberapa logika fuzzy yang tadi sudah aku jelasin. Dan di sini metode Sugeno itu mirip seperti metode Mamdani. Namun outputnya tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan konstanta atau persamaan linear. Dan metode Sugeno ini sendiri memiliki dua jenis atau dua grup, yaitu metode fuzzy Sugeno order 0 sama model fuzzy Sugeno order 1. Seperti itu sih. Dan yang kedua itu ada contoh kasus yang nanti bakal dijelasin oleh rekan gua, itu Kak Desi. Saya kira. Ya, selanjutnya ada contoh kasus dari metode Sugeno. Sebuah perusahaan makanan kaleng yang memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil 1.000 kemasan per hari. Persediaan terbanyak di gudang sampai 600 kemasan per hari dan persediaan terkecil mencapai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasan kemampuan produksi terbanyak adalah 7.000 kemasan per hari, dan agar efisien, produksi terkecil adalah 2.000 kemasan per hari. Dalam produksi perusahaan menggunakan aturan dengan asumsi bahwa jumlah permintaan selalu lebih tinggi dari jumlah persediaan. Aturan yang pertama atau R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan dikurang persediaan. R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan permintaan. R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan. R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan. Pertanyaannya, berapakah makanan kaleng yang harus diproduksi jika permintaan adalah 4.000 kemasan dan persediaan 300 kemasan? Solusinya, pertama-tama kita tentukan dulu variabel-variabel dari fuzzy-nya. Di sini terdapat 3 buah variabel fuzzy, yaitu yang pertama ada permintaan, yang kedua ada persediaan, dan yang ketiga ada variabel produksi.
Lalu selanjutnya kita tentukan dimulai dari variabel permintaan. Variabel permintaan terdiri dari dua himpunan gaji, yaitu turun dan naik. Diketahui permintaan terendah adalah 1.000 kemasan per hari, permintaan tertinggi adalah 5.000 kemasan per hari, dan permintaan permasalahan adalah 4.000 kemasan. Selanjutnya dibentuk kurva dari permintaan tersebut. Dapat di sini ada nilai dari permintaan terendah yaitu 1.000, nilai permintaan tertinggi 5.000, terus ada permintaan permasalahan 4.000. Di sini ada turun dan naik. Selanjutnya dibuat fungsi keanggotaannya. Lalu selanjutnya mencari fungsi keanggotaan dan nilai keanggotaan dari variabel permintaan. Sini ada fungsi keanggotaan turun. Jika nilai keanggotaan 1, maka fungsi keanggotaannya adalah X kurang dari 1.000. Jika nilai keanggotaannya adalah 5.000 dikurang X per 4.000, di mana 4.000 ini didapat dari 5.000 dikurang 1.000, maka fungsi keanggotaannya adalah 1.000 kurang dari X kurang dari 5.000. Jika nilai keanggotaannya 0, maka X lebih dari 5.000. Lalu fungsi keanggotaan naik. Jika nilai keanggotaannya 0, maka fungsi keanggotaannya adalah X kurang dari 1.000. Jika nilai keanggotaannya adalah X dikurang 1.000 per 4.000, maka fungsi keanggotaannya adalah 1.000 kurang dari X kurang dari 5.000. Jika nilai keanggotaannya 1, maka fungsi keanggotaan adalah X lebih dari 5.000. Selanjutnya kita tentukan nilai keanggotaannya. Karena di sini diketahui permintaannya sebanyak 4.000, pertama-tama kita hitung dulu nilai keanggotaan dari permintaan turun, yaitu 5.000 dikurang nilai X atau 4.000, nilai permintaan per 4.000, dan didapatkan hasil nilai keanggotaan permintaan turun sebesar 0,25. Selanjutnya nilai keanggotaan permintaan naik 4.000 dikurang 1.000 per 4.000, dan didapatkan hasil 0,75. Lalu selanjutnya kita hitung dari variabel persediaan. Variabel persediaan terdiri dari dua himpunan gaji, yaitu sedikit dan banyak. Diketahui persediaan terendah adalah 100 kemasan per hari, persediaan tertinggi adalah 600 kemasan per hari, dan persediaan permasalahan sebanyak 300 kemasan. Lalu seperti variabel permintaan tadi, kita buat kurvanya dulu. Di sini ada nilai persediaan terendah, permasalahan, dan tertinggi. Di sini ada dua himpunan sedikit dan banyak. Terus di sini ada fungsi keanggotaannya. Lanjut, kita mencari fungsi keanggotaan dan nilai keanggotaan dari variabel persediaan. Di sini ada fungsi keanggotaan. Jika nilai keanggotaannya 1, maka fungsi keanggotaannya Y kurang dari 100. Oh ya, ini untuk keanggotaan yang sedikit, fungsi keanggotaan sedikit. Lalu jika nilai keanggotaannya 600 dikurang Y per 500, di mana 500 ini dapat dari 600 dikurang 100, maka fungsi keanggotaannya adalah 100 kurang dari Y kurang dari 600. Lalu jika nilai keanggotaannya 0, maka Y lebih dari 600. Lalu selanjutnya untuk yang fungsi keanggotaan banyak dari variabel persediaan, jika nilai keanggotaannya 0, maka fungsi keanggotaannya Y kurang dari 100. Jika nilai keanggotaannya Y kurang 100 per 500, maka fungsi keanggotaannya 100 kurang dari Y kurang dari 600. Dan jika nilai keanggotaannya 1, maka fungsi keanggotaannya Y lebih dari 600. Lalu sini ada nilai persediaan atau Y ini. Lalu kita hitung nilai keanggotaan dari persediaan sedikit, 600 dikurang Y atau 300 dari nilai persediaan yang diminta per 500, dan didapatkan hasil 0,6. Lalu kita hitung persediaan yang banyak, 300 dikurang 600 per 500, dan didapatkan hasil nilai keanggotaan persediaan banyak 0,4.
Lalu selanjutnya kita beralih ke variabel produksi. Kita mencari A predikat dan nilai Z setiap aturan. Yang pertama, aturan pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan dikurang persediaan. Di sini kita diketahuinya aturannya itu menggunakan dan, jadi pasti kita akan mencari nilai terkecil dari nilai keanggotaan permintaan turun dan persediaan banyak. Ini A predikatnya, nilai keanggotaan permintaan turun dan nilai keanggotaan persediaan banyak. Kita cari nilai minimalnya dan didapatkan nilai terkecil itu ada 0,25 dari nilai keanggotaan permintaan turun. Lalu dicari nilai Z1 nya, itu dari produksi sama dengan permintaan dan persediaan. Permintaan 4.000 dan persediaan 300, maka dikurang menjadi 3.700. Aturan yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan permintaan. A predikat 2, jika permintaan turun, nilai keanggotaan permintaan turun dan persediaan sedikit, kita cari nilai minimalnya karena menggunakan dan, didapatkan hasil terkecil itu ada 0,25 dari nilai keanggotaan permintaan turun. Lalu Z2 nya didapat dari produksi sama dengan permintaan, di mana permintaan sebanyak 4.000. Masih dengan step yang sama, yaitu A predikat dan nilai Z setiap aturan. Sini ada aturan ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi sama dengan permintaan. A predikat ketiga, permintaan naik dan persediaan banyak, maka kita cari nilai terkecil dari nilai keanggotaan permintaan naik dan persediaan banyak dan didapatkan hasil 0,4 yang lebih kecil dari nilai keanggotaan persediaan banyak. Lalu untuk Z3 nya didapat dari produksi sama dengan permintaan, yaitu 4.000. Lalu aturan keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi sama dengan 1,25 dikali permintaan dikurang persediaan. Ini predikatnya, dari permintaan naik dan persediaan sedikit, dicari nilai terkecil atau minimalnya dari nilai keanggotaan kedua nilai keanggotaan tersebut, didapatkan hasil 0,6 dari persediaan sedikit. Nilai keanggotaan persediaan sedikit, lalu Z4 didapat dari 1,25 dikali permintaan, yaitu 4.000, dan dikurang persediaan, yaitu 300, dan didapatkan hasil 4.700. Lalu step terakhir, kita mencari nilai Z variabel produksi dengan rumus Z sama dengan A predikat 1 dikali Z1 ditambah A predikat 2 dikali Z2 ditambah A predikat 3 dikali Z3 ditambah A predikat 4 dikali Z4. Kenapa sampai 4 kali? Karena aturannya cuma 4. Per A predikat 1 plus A predikat 2 plus A predikat 3 plus A predikat 4, dan didapatkan hasil 4.230. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang diproduksi sebanyak 4.230 kemasan. Selanjutnya ada implementasi metode Sugeno yang akan dijelaskan oleh Sundari. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi metode Sugeno. Jadi di sini ada 3 contoh implementasi metode Sugeno. Yang pertama itu ada implementasi metode Sugeno untuk menentukan harga tanah untuk pembangunan minimarket. Jadi di sini harga penjualan tanah tersebut dapat dilihat dari luas tanah dan jarak dari minimarket lain. Semakin jauh jarak minimarket satu dengan minimarket lainnya, maka nilai jualnya akan semakin tinggi. Nah, untuk menentukan nilai jual ini, maka digunakan metode Sugeno. Karena dengan metode Sugeno ini kita mampu menilai jarak jauh dekat untuk menentukan harga jual tanah tersebut. Selanjutnya, contoh kedua yaitu implementasi metode Sugeno untuk mendeteksi kondisi kebakaran dalam ruangan. Di sini metode fase Sugeno ini dapat diimplementasikan pada embedded system pendeteksi kondisi kebakaran dalam ruangannya. Jadi kondisi kebakaran dalam ruangan ini dapat ditentukan berdasarkan banyaknya asap, tingginya suhu,
jarak api dengan sensor, dan tidak ada api. Nah, variabel-variabel yang tadi tersebut dapat diolah dengan menggunakan metode Sugeno, sehingga dapat memutuskan kondisi kebakaran dalam ruangan tersebut. Contoh ketiga yaitu implementasi metode Sugeno untuk mendeteksi cuaca. Jadi di sini metode Sugeno dapat digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi cuaca. Jadi seperti yang kita ketahui, prediksi cuaca itu merupakan permasalahan yang seringkali memiliki jawaban yang tidak pasti. Nah, untuk mendapatkan jawaban yang pasti, maka dapat digunakan metode Sugeno dengan menggunakan beberapa variabel, yaitu seperti variabel suhu, kecepatan angin, curah hujan, kelembaban, dan intensitas cahaya matahari. Nah, variabel-variabel tersebut akan diolah menggunakan menggunakan metode Sugeno sehingga akan mendapatkan cuaca, sehingga dapat menentukan atau memprediksi cuaca. Mungkin itu saja implementasi metode Sugeno. Sekian dan terima kasih.